Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang setia sepanjang hari-hari hidup kami. Pagi hari ini kami kembali memulai setiap langkah kehidupan kami bersama-Mu. Seluruh hidup kami percayakan hanya kepadamu, sebab Engkaulah pemilik dan sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi lawatan Tuhan. Dan Desember ini tema kita adalah mukjizat. Pagi ini kita akan belajar atau merenungkan mengenai bagaimana menyingkap mukjizat Tuhan. Kita akan baca di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21, doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini nats kita terambil dari Efesus 3 ayat 20, yaitu doa Paulus di dalam perikop doa Paulus. Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat ini mengacu kepada bagaimana Tuhan melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa yang membedakan pertolongan Tuhan dan mukjizat? Pertolongan Tuhan adalah bantuan, penyertaan atau jalan keluar yang Tuhan berikan melalui cara-cara yang wajar, natural dan sering terlihat biasa. Sedangkan mukjizat adalah intervensi Tuhan yang melampaui hukum alam dan logika manusia, yaitu sesuatu yang tidak mungkin tapi Tuhan membuat menjadi mungkin secara supranatural dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama adalah ciri-cirinya tidak bisa dijelaskan dengan logika dan ilmu. Jadi mukjizat itu tidak dapat dijelaskan dengan logika dan ilmu, karena yang bisa mengadakan mukjizat hanyalah Tuhan Allah kita. Yang kedua, terjadi secara tiba-tiba dan di luar kemampuan manusia. Yang ketiga, ciri-ciri dari mukjizat adalah tujuan utamanya menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kedaulatan Tuhan yang merupakan tanda kehadiran dan kehendak Allah. Artinya menunjuk kepada pribadi yang melakukannya. Jadi mukjizat hanya bisa terjadi bila Allah menginginkan dan Allah melakukan. Yang empat, ciri-ciri dari mukjizat adalah pembawa pemulihan dan tujuan ilahi. Tuhan tidak pernah membuat mukjizat hanya untuk memamerkan kuasanya. Selalu ada maksud memulihkan, meneguhkan iman, dan membawa seseorang kepadanya. Dan yang keempat, tidak selalu spektakuler, namun terjadi di luar logika dan kemampuan manusia. Tidak selalu mukjizat itu kondisinya spektakuler atau istilah sekarang adalah viral, tapi dia terjadi di luar logika dan kemampuan manusia. Kemampuan manusia artinya semua manusia, bukan hanya kita, tapi manusia-manusia yang lain, orang-orang yang lain juga tidak dapat melakukan hal tersebut, ya kan? Kapan mukjizat itu terjadi? Pertama, ketika manusia sudah sampai di batas kemampuannya. Pada saat kita semua udah mentok, tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, tidak tahu lagi bagaimana harus menyelesaikannya. Nah, mukjizat bisa terjadi.
gitu ya. Nah, kapan dan bagaimana Tuhan melakukan mukjizat adalah seperti contohnya pintu otomatis yang ada di mall, ya. Ketika kita masuk ke dalam mall, pintu itu tidak akan terbuka dari jauh, tapi pintu baru terbuka ketika kita berjalan mendekat. Sama dengan mukjizat, ya, dia akan baru bisa terjadi pada saat kita mendekat kepada pembuat mukjizat itu sendiri. Jadi jika saudara bertanya kenapa mukjizat belum terjadi, itu karena belum menjalan mendekat kepada pembuat sumber mukjizat. Pintu mukjizat bekerja seperti pintu otomatis, terbuka ketika iman kita bergerak ke arah sumber. Dan sebelum iman kita bergerak ke arah sumber, maka mukjizat itu tidak akan terjadi. Yang kedua, kapan mukjizat itu terjadi? Ketika iman bertemu dengan ketaatan. Banyak mukjizat terjadi di dalam Alkitab dimulai dengan langkah sederhana tapi taat. Contohnya, air menjadi anggur karena pelayan mengisi tempayan sebanyak yang diperintahkan. Jadi kalau harus diisi 2-3 penuh buyung, mereka mengisi sebanyak itu, ya, tidak kurang dan tidak lebih. Baru mukjizat itu bisa terjadi. Yang kedua, Naaman disembuhkan dari penyakit kusta karena mandi 7 kali di sungai Yordan. Itu juga suatu mukjizat. Dia mandi bukan 5 kali, bukan 6 kali, tapi dia laksanakan secara 7 kali. Ini adalah bentuk ketaatan Naaman terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Contoh lain lagi dalam Alkitab adalah Petrus berjalan di atas air karena melangkah keluar dari perahu. Apabila Petrus tidak melangkah keluar, maka mukjizat itu tidak terjadi. Karena dia taat, dia melangkah keluar dari perahu, walaupun dia tahu pada saat dia melangkah keluar dan berjalan di atas air, ada kemungkinan dia jatuh, tapi karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia melangkah dan mukjizat itu bisa terjadi. Artinya, iman tanpa tindakan bukan iman yang mendatangkan mukjizat. Harus ada tindakan. Jadi, mukjizat bisa terjadi kalau kita beriman dan kalau ada tindakan. Yang ketiga, kapan mukjizat itu terjadi? Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan berserah. Doa membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja. Bukan memaksa Tuhan, tapi menyelaraskan hati kita dengan cara dan waktunya Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan, mukjizat bukan soal besar atau kecil, mukjizat adalah bukti bahwa Allah hidup dan terlibat di dalam hidup kita. Ia masih bekerja, ia masih membuka jalan, ia masih melakukan hal yang mustahil. Yang perlu kita lakukan adalah percaya, taat, dan peka terhadap suaranya. Sebab Tuhan kita bukan Allah yang dulu membuat mukjizat, tetapi Allah yang hari ini dan selamanya tetap sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu kami lalui hari-hari kami, tidak seluruhnya mudah kami jalani. Kadang kami bertemu kerikil, kadang kami bertemu permasalahan yang besar, kadang kami terhimpit oleh persoalan-persoalan kami. Namun kami tahu Tuhan, bahwa mukjizat masih terjadi pada hari ini dan selamanya selama Engkau masih menguasai kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami ingin belajar taat, kami ingin belajar berserah kepadamu, dan kami juga ingin belajar bahwa segala sesuatu yang ada di atas batas kemampuan kami, Engkau dapat menyelesaikan. Terima kasih Bapa, kami akan melalui minggu kami, hari Senin kami ini dengan satu sukacita yang daripadamu, karena kami percaya Engkau senantiasa beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menjalani minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.